Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya salam kebajikan. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP, SMA, SMA se-Kabupaten Buleleng. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pengajar SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Buleleng. Dan yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi SMP, SMA, dan SMA se-Kabupaten Buleleng. Pertama-tama, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng akan memberikan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Pada giat masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020 ini, kami mohon maaf karena melaksanakan kegiatan sosialisasi ini menggunakan media daring karena adanya keterbatasan waktu, tempat, dan kesempatan karena harus menjangkau kepada seluruh siswa-siswi SMP, SMA maupun SMK se-Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan secara bersama-sama. Sosialisasi tentang lalu lintas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi SMP, SMA maupun SMK se-Kabupaten Buleleng tentang pentingnya tertib berlalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan di jalan raya, sehingga kita semua dapat terhindar dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Mengawali sosialisasi ini diawali dengan kita memberikan pemahaman tentang dasar-dasar dari lalu lintas itu sendiri. Mulai sosialisasi ini, sosialisasi mengenai berlalu lintas. Jadi sebelumnya kita masuk sosialisasi, kita harus mengetahui apa yang menjadi dasar dari kegiatan berlalu lintas itu sendiri. Adapun dasar yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana dalam undang-undang ini diatur segala sesuatunya tentang kepolisian, baik itu dari fungsi lalu lintas, fungsi Binmas, Serse, Intel maupun dari fungsi yang lainnya. Kemudian ada undang-undang khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan berlalu lintas. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana dalam undang-undang ini diatur secara menyeluruh dan secara lengkap tentang apa yang menjadi ketentuan dalam berlalu lintas, baik itu dari segi pengemudinya, orangnya dalam hal ini, kendaraannya, maupun sarana dan prasarana jalan. Serta dalam undang-undang ini juga terdapat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan mengenai sanksi hukum yang diberikan apabila pengendara melanggar dalam hal dari lalu lintas itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui tentang apa pengertian tentang lalu lintas itu sendiri, di mana berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ruang lalu lintas itu sendiri adalah merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ya, jadi segala bentuk kegiatan, baik itu orang maupun kendaraan yang berada di jalan itu merupakan lalu lintas. Ya, sedangkan ruang lalu lintas jalan sendiri merupakan adalah sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Jadi maksud dari ruang lalu lintas jalan itu sendiri adalah bahwasanya segala sesuatu yang terdapat di jalan, segala sesuatu yang terdapat di jalan, baik itu berupa rambu, baik itu berupa marka, trotoar, dan lain sebagainya yang berada di atas jalan itu sendiri, diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Ya, jadi segala sesuatunya sudah ada ketentuannya, baik itu tentang pemasangannya, penempatannya, sehingga
diharapkan dengan adanya alat bantu tersebut tidak akan mengganggu daya lalu lintas itu sendiri. Kemudian dalam hal berlalu lintas kita memiliki atau kita mengetahui adanya beberapa komponen lalu lintas, di mana ada 3 komponen dari lalu lintas itu sendiri. Yang pertama adalah manusia sebagai pengguna, ya. Jadi manusia sebagai pengguna ini sebagai dapat berperan dia sebagai pengemudi yang mengendarai kendaraan ataupun sebagai pejalan kaki yang dalam hal ini menggunakan jalan sebagai tempat untuk berlalu lintas, bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian komponen kemudian kendaraan, di mana kendaraan ini merupakan suatu benda yang digunakan oleh pengemudi yang digunakan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Baik, di mana di dalam kendaraan itu sendiri terdapat adanya kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, terus muatan apa saja yang dibawa oleh pengemudi yang digunakan dengan menggunakan kendaraan untuk melaksanakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Komponen yang berikutnya adalah jalan, di mana jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor. Jalan inilah yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi pengemudi mengemudikan kendaraannya dan menggunakan jalan sebagai sarana untuk melaksanakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, di mana jalan ini dapat mempengaruhi lancar tidaknya suatu kendaraan itu sendiri. Ya, apabila jalan itu baik, maka kendaraannya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan juga dengan baik juga. Adapun syarat-syarat, ya, tadi sudah ada komponen lalu lintas yang terdiri dari manusia, kendaraan, dan jalan. Dalam hal ini manusia sebagai pengguna ataupun sebagai pengemudi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat mengemudikan kendaraan, ya, di mana kendaraan ini dapat dikategorikan menjadi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau lebih. Ya, kendaraan roda 2 biasa kita sebut dengan sepeda motor, ataupun kendaraan roda 4 atau lebih yang biasa kita sebut dengan mobil ataupun kendaraan yang lebih seperti truk ataupun bis. Ya, di mana masing-masing jenis kendaraan itu sendiri memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat khusus bagi kita sebagai pengemudi, mempunyai syarat khusus untuk bisa mengemudikan kendaraan apa yang kita kendarai. Ya, seperti misalnya sepeda motor. Apabila kita menggunakan sepeda motor, ya paling kita harus memiliki syaratnya, yaitu kita harus memiliki SIM C. Ya, begitu juga dengan apabila kita mengendarai mobil, kita juga harus memiliki SIM A. Ya, jadi tidak bisa kita menggunakan satu jenis SIM untuk mengendarai berbagai macam kendaraan, ya, karena kita sudah ada SIM-nya yang khusus. Jadi kita harus sesuai peruntukannya, kita menggunakan kendaraan apa, dan kita mempunyai surat izin mengemudi jenis kendaraannya apa. Ya, di mana ada 4 jenis SIM. Di sini ada SIM A, SIM B, SIM C, dan SIM D. Ya, di mana SIM A itu sendiri untuk kendaraan roda 4 atau lebih, biasanya untuk kendaraan pribadi, sedangkan SIM B itu sendiri biasanya digunakan untuk kendaraan pengemudi yang mengemudikan kendaraan bis ataupun truk. Untuk SIM C digunakan bagi pengemudi yang menggunakan sepeda motor, dan SIM D diperuntukkan bagi pengemudi yang cacat, dalam hal ini bisa dikatakan disabilitas. Komponen berikutnya, jadi tadi setelah manusia sebagai pengendara, jadi komponen berikutnya ada kendaraan, yang dimana kendaraan juga memiliki syarat-syarat bahwasanya kendaraan tersebut layak untuk bisa dikendarai atau dioperasikan di jalan. Ya, adapun syarat-syarat dari kendaraan dan kelengkapannya adalah lampu,
Terus ada juga penunjuk arah, dalam hal ini di depan ada lampu seng ataupun, dan ada juga nanti spion untuk melihat lingkungan sekitar. Terus ada juga pemantul cahaya, jadi apabila pada saat malam hari terlihat kendaraan kita baik dari arah berlawanan maupun dari arah belakang. Dan yang tidak lupa juga harus ada lampu sebagai penerangan jalan ya. Jadi bahwasanya syarat kendaraan sudah ada sejak kendaraan tersebut kita beli ya. Jadi memang kendaraan itu sudah kelengkapannya secara standar untuk kendaraan bermotor sudah ada. Hanya saja mungkin ada beberapa orang yang ingin memodifikasinya, yang ingin merubahnya, bahkan ada yang menghilangkan salah satu syarat dari kendaraan tersebut, yang mungkin karena ingin mengikuti mode ataupun tren, yang bahwasanya sebetulnya kegiatan tersebut melanggar aturan dan yang lebih fatalnya lagi dapat menyebabkan kecelakaan ya, baik kepada diri sendiri maupun dari orang lain sebagai pengendara kendaraan bermotor di jalan. Kemudian komponen yang ketiga adanya jalan ya. Jadi jalan di sini juga ada syarat-syaratnya, bahwasanya jalan yang memang dia yang baik digunakan untuk berkendaraan, bahwasanya jalannya tuh dia harus baik ya. Ada lebar jalannya memadai, lingkungan jalannya juga, kontur jalannya juga, sifat jalan, apakah itu jalan yang berupa jalan aspal ataupun jalan hot-mix ya. Jadi semuanya ada ketentuan-ketentuannya, yang dimana klasifikasi dari jalan tersebut juga ada ya, apakah itu untuk kendaraan dengan berat tertentu ya. Jadi apabila melebihi dari berat tersebut, kendaraan tersebut tidak bisa melalui jalan itu ya, karena apabila melewati jalan tersebut dipaksakan, maka akan mengakibatkan jalan tersebut rusak. Selain itu ada juga pendukung dari jalan yang lain ya, baik itu berupa rambu-rambu, marka, lampu ya, yang nantinya itu dapat sebagai petunjuk bagi pengendara dalam hal berkendaraan ya, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dengan adanya 3 komponen tersebut, jadi apabila dari ketiga komponen tersebut mungkin ada yang tidak lengkap ataupun tidak ada, ya dapat terjadi kecelakaan itu sendiri ya. Jadi apabila salah satu syarat dari ketiga komponen tadi tidak ada, sangat berpeluang sekali untuk timbulnya terjadi kecelakaan. Misalnya apabila kita mengendarai kendaraan dengan kita tidak memakai lampu, di mana lampu ini merupakan syarat utama dari adanya syarat utama kendaraan untuk bisa digunakan oleh pengemudi ya. Apabila tidak ada lampu kita gunakan pada saat malam hari, selain kita tidak dapat melihat jalan, di lain pihak lagi pengemudi lain yang melintasi jalan yang sama tidak akan mengetahui keberadaan kita, dan itu sangat berpotensi sekali untuk terjadinya kecelakaan ya, dimana penyebab utama terjadinya kecelakaan adalah dari didahului adanya pelanggaran ya. Jadi segala bentuk kecelakaan yang terjadi pasti diawali dengan adanya pelanggaran ya, baik itu melanggar aturan berupa lampu merah misalnya, batas kecepatan, terus jalan, marka jalan ya. Jadi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan ya, dimana penyebab utama terjadinya kecelakaan adanya pengemudi yang tidak disiplin, terus pengemudi yang tidak terampil dalam berkendaraan, terus pengemudi mengantuk saat mengemudikan dengan kecepatan yang tinggi, tidak menggunakan jalur yang semestinya ya, dimana kalau dia berjalan pelan dia harus menggunakan lajur kiri, dan kalau apa mendahului dia menggunakan lajur kanan. Begitu juga apabila kendaraan roda 2 menggunakan lajur kiri ya, tidak menggunakan lajur kanan yang diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 atau lebih.
Selain itu, kendaraan yang tidak layak jalan yang dipaksakan seperti yang disampaikan tadi mungkin sudah ada dimodifikasi sedemikian rupa yang tadinya ingin mengikuti mode, tapi akhirnya malah dapat menimbulkan kecelakaan pada diri kita sendiri. Jalan yang licin ataupun jalan yang rusak juga dapat menimbulkan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian saya sampaikan data laka lantas yang terjadi di wilayah Polres Buleleng ya, sebagai perbandingan tahun 2018 dan tahun 2019. Ya, di sini dapat dilihat bahwasanya jumlah kecelakaan tahun 2018 berjumlah 590 kejadian. Ya, sedangkan tahun 2019 terjadi 691 kejadian. Ya, di mana ini ada peningkatan sebanyak 101 kejadian, jadi ada peningkatan sebanyak 17%. Di mana jumlah kecelakaan yang terjadi ini, ya, korban maupun korban kecelakaan ini didominasi oleh pengendara dengan rentang umur antara 13 sampai 18 tahun. Ya, dari rentang tahun ini, rentang umur ini dapat kita simpulkan bahwasanya yang terlibat kecelakaan ya mayoritas didominasi oleh kaum pelajar. Ya, di sini dapat kita lihat dari 13 tahun sampai 18 tahun, berarti itu antara dari SMP sampai dengan SMA. Ya, jadi saya harapkan dengan kita sudah memberikan sosialisasi ini, jadi rekan-rekan, adik-adik di sini, siswa-siswi SMP, SMA maupun SMK dapat lagi sehingga dapat lebih berhati-hati dalam berkendara sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah, kemudian untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, ya kita dari Satuan Lalu Lintas sudah selalu berupaya memberikan peringatan-peringatan, ya, memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, ya tidak hanya kepada pelajar namun secara masyarakat secara umum semuanya, bahwa jangan sampai kita menjadi korban kecelakaan. Jangan sampai kita menjadi korban kecelakaan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri dan akan membuat keluarga maupun orang-orang sekitar kita menjadi kehilangan. Ya, adapun upaya yang kita laksanakan adalah kita dengan memberikan rambu-rambu peringatan, ya, memberikan rambu-rambu peringatan kepada para pengendara sehingga pengendara dapat berhati-hati apabila melewati jalan tersebut, ya, apabila memang daerah tersebut rawan kecelakaan. Dengan adanya rambu-rambu, jadi pengendara bisa lebih waspada lagi dan lebih hati-hati melewati jalan tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Adapun rambu-rambu yang ada di lalu lintas kita bagi terlebih dahulu. Ya, jadi rambu-rambu itu sendiri ada 4, ya, di mana ada rambu yang bersifat peringatan, ada rambu yang bersifat larangan, menunjukkan larangan, ada rambu-rambu yang menunjukkan perintah, dan ada pula yang rambu-rambu yang bersifat petunjuk. Ya, apabila rambu-rambu peringatan jadi digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan adanya bahaya ataupun tempat berbahaya pada jalan tersebut. Ya, apakah di situ rawan laka ataupun rawan terjadinya kecelakaan ataupun terjadinya bencana. Ya, di situ nanti akan diberikan rambu-rambu. Dan dengan adanya rambu-rambu itu diharapkan kepada pengendara bisa mentaati sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian ada juga rambu larangan. Ya, rambu larangan di sini membuat masyarakat atau dalam hal ini pengendara untuk mematuhi. Ya, apabila di situ ada rambu larangan seperti larangan parkir, berarti tidak diperkenankan bagi pengemudi ataupun pengendara untuk memarkirkan kendaraannya di tempat tersebut. Ya, dimana mungkin apabila kita parkir di tempat tersebut dapat mengganggu arus kelancaran lalu lintas maupun dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan. Kemudian ada juga rambu yang bersifat bertujuan untuk rambu perintah, ya, dimana rambu perintah ini mewajibkan
pengendara ataupun pengguna jalan untuk mematuhinya. Ya, apabila di situ sebagai contoh ada zebra cross, ada rambu zebra cross. Nah, peruntukan bagi pengguna jalan yang lain ya, untuk apabila ini menyeberang gunakanlah zebra cross tersebut ya, karena apabila kita sudah menyeberang di zebra cross maka kita akan dilindungi oleh undang-undang. Berbeda halnya apabila kita menyeberang secara sembarangan dan apabila terjadi kecelakaan maka kita dapat dipersalahkan di situ. Kemudian ada juga rambu petunjuk ya, di mana rambu ini digunakan untuk menunjukkan jurusan jalan ataupun keadaan dari situasi tempat tersebut. Ya, seperti kalau kita lihat ada petunjuk arah jalan menuju suatu tempat, nah, di situ kita bisa lebih tahu, jadi kita tidak tersasar atau tidak nyasar apabila kita berkendara. Kemudian apabila menunjukkan suatu tempat, misalnya ada tempat pengisian bahan bakar, nah, apabila kita ada rambu tersebut sehingga kita bisa mengantisipasi sehingga di perjalanan kita tidak terganggu. Kemudian selain rambu-rambu tadi yang bersifat permanen, ada juga alat pemberi isyarat lain yang berupa warna, yang berupa cahaya lampu di sini. Ya, seperti kita ketahui, seperti di perempatan jalan kita banyak melihat adanya rambu lalu lintas, traffic light di sini, lampu lalu lintas yang berwarna merah, kuning, hijau. Ya, di situ ada artinya masing-masing, dimana kalau lampu lalu lintas menyala merah kita harus berhenti, apabila lampu kuning kita harus berhati-hati, dan lampu hijau kita dibenarkan untuk berjalan. Kemudian selain tadi kita sudah membahas masalah marka, masalah rambu, dan juga masalah alat pemberi isyarat yang berupa cahaya maupun warna, kita juga mengenal adanya marka jalan ya, dimana berdasarkan pasal 14 PP 43 tahun 93, marka jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis yang membujur, melintang, garis serong, serta lambang lainnya ya, dimana marka yang berada di permukaan jalan ini berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas ya. Jadi marka ini merupakan berbentuk garis yang berada di atas permukaan jalan ya, baik itu nanti garisnya bersifat putus-putus ataupun garis lurus ya, itu memiliki arti masing-masing ya. Jadi marka tanda berada di permukaan jalan yang meliputi garis, membujur, melintang, serong dan sebagainya, dimana memiliki arti sendiri ya. Apabila kita melihat adanya marka ataupun garis lurus yang biasanya ada di jalan, di tengah jalan, itu menandakan bahwasanya apabila ada garis tersebut kita tidak boleh melewatinya atau melintasi dari garis tersebut. Ada pula garis putus-putus yang mesti dengan peringatan ada marka di depan dan pembatas lajur. Nah, jadi garis putus-putus ini merupakan pembatas lajur antara lajur yang satu arah maupun yang dari berlawanan. Kemudian ada juga garis kombinasi antara garis yang lurus dengan garis putus-putus maupun kombinasi antara garis lurus dan dengan garis lurus. Jadi dua-duanya garis lurus. Kemudian kita tadi sudah membahas tentang komponen dari lalu lintas, baik itu dari manusia, kendaraan maupun jalan. Nah, sekarang kita memasuki tentang etika pengendara ya, etika dalam berlalu lintas ya, dimana apabila semua komponen tadi sudah terpenuhi, namun apabila kita tidak memahami etika dalam berlalu lintas, maka tidak menutup kemungkinan juga akan terjadinya suatu kecelakaan. Yang dimana etika merupakan suatu kesopanan ataupun sopan santun kita dalam berlalu lintas ya. Apabila kita menggunakan jalan dalam berkendaraan, nah di situ ada ketentuan-ketentuan yang bagaimana etika kita dalam berkendaraan di situ. Ya.
Jadi etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan lalu lintas serta norma sopan santun sesama pemakai jalan. Yang mungkin dapat diberikan contoh bahwasanya etika dalam berlalu lintas apabila kita ingin menyeberang, gitu kan, kita ingin menyeberang, ya kita harus melihat kondisi sekitar, ya lihat kiri dan lihat kanan, apakah memungkinkan tidak kita untuk melakukan penyeberangan. Ya, jadi apabila memang tidak memungkinkan, ya kita harus menunggu bersabar sampai memang kondisi jalannya benar-benar memungkinkan untuk kita menyeberang. Ya, jadi apabila kita memaksakan untuk menyeberang pada situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan penyeberangan tersebut, maka dapat menimbulkan adanya kecelakaan. Selain etika berlalu lintas, kita juga harus disiplin dalam berlalu lintas. Ya, disiplin ini adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai norma yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimana disiplin ini bahwasanya apabila kita sebagai pengendara, ya kita harus disiplin dalam berkendara. Ya, apa saja yang harus digunakan pada saat berkendara, ya harus kita gunakan. Ya, seperti misalnya kita menggunakan sepeda motor, ya berarti kita harus menggunakan helm, ya sebagai pelindung dari diri kita apabila terjadi kecelakaan. Begitu juga apabila kita menggunakan kendaraan roda 4 ataupun lebih, ya mobil ataupun bisa truk. Nah, di situ ada alat keselamatan berupa sabuk pengaman. Ya, di situ kita juga harus menggunakan untuk menghindari apabila memang terjadi kecelakaan tidak berakibat fatal kepada kita sebagai pengemudinya. Ya, disiplin berlalu lintas sendiri, ya disiplin dalam berlalu lintas di masyarakat ini sendiri, jadi bisa merupakan cerminan dari disiplin nasional. Ya, jadi apabila kita disiplin dalam berlalu lintas bisa menjadi cerminan dari keadaan suatu daerah tersebut. Apabila disiplin lalu lintasnya disiplin, dapat dipastikan masyarakatnya juga pasti akan disiplin. Ya, dalam segala hal. Ya, karena segala kegiatan yang berlangsung di jalan merupakan cerminan dari budaya ataupun dari kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan potret lalu lintas jalan raya saat ini, jumlah kendaraan sangat banyak. Ya, kita ketahui setiap hari ada saja masyarakat yang membeli ataupun memiliki kendaraan. Ya, jadi diharapkan kepada pengemudi, terutama yang baru saja mengemudikan kendaraan, mungkin seperti yang sekarang sedang melaksanakan MNTS ini, kedepannya nanti mungkin akan membawa kendaraan, silakan untuk berhati-hati, ya menggunakan kendaraan dengan semestinya. Ya, jangan terlalu terburu-buru, ya, tidak kebut-kebutan, tidak berjalan zigzag, terus tidak mematuhi aturan yang lain, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, yang nantinya dapat merugikan diri adik-adik sekalian maupun dari orang lain sebagai pengguna jalan yang lain. Terakhir kami sampaikan dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng, kami akan menyampaikan himbauan keselamatan berlalu lintas di jalan raya, yang dimana kepada adik-adik di sini, siswa-siswi SMP, SMK, SMA yang mengendarai kendaraan, seyogianya sebelum kita menggunakan kendaraan, sebelum kita berangkat ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan, kita terlebih dahulu mengecek kondisi kendaraan. Ya, kondisi kendaraannya apakah layak atau tidak, memungkinkan atau tidak melaksanakan perjalanan. Selain itu juga kita juga harus memastikan bahwa diri kita dalam keadaan yang sehat, fit, dan tidak dalam keadaan sakit yang nantinya dapat mengganggu konsentrasi. Selalu menggunakan helm, ya dalam berkendaraan, khususnya untuk roda 2, selalu menggunakan helm yang berstandar SNI, yang yaitu ada standarnya masing-masing. Jadi apabila tidak menggunakan helm yang tidak standar, apabila kita mengalami kecelakaan malah dapat menimbulkan yang lebih parah lagi, menimbulkan luka yang lebih parah lagi, karena bukan hanya yang tadinya helm berfungsi untuk melindungi kepala kita, malah dapat melukai dari kepala kita itu sendiri. Kemudian pada saat berkendara,
untuk tidak pada saat berkendara tidak menggunakan handphone, ya, tidak mengoperasikan handphone kita, ya, baik itu berupa suara, menelpon ataupun membalas, apalagi kita membahas SMS ataupun WA, ya. Jadi kita harus berkonsentrasi apabila saat sedang berkendara. Kemudian saat mengemudi harus dalam kondisi sadar, ya, harus dalam kondisi sadar, kondisi fit, ya, tidak dalam pengaruh alkohol ataupun mabuk-mabukan ataupun pengaruh dari narkoba yang lainnya, ya. Kita harus dalam kondisi sadar karena apabila kita mengemudikan dalam kondisi tidak sadar, bukan hanya berakibat fatal pada diri kita ataupun kepada pengendara kendaraan yang lainnya. Kemudian pada saat di persimpangan, ya, tidak kebut-kebutan, tidak menyelonong saja, patuhi aturan yang ada di situ. Bila di persimpangan itu ada lampu merah, ditaati kapan dia berhenti, kapan kita jalan, sehingga tidak menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Patuhi dan disiplin terhadap ketentuan tata cara berlalu lintas. Yang memasuki jalan utama, pada saat kita menyeberang harus lihat kiri kanan. Jadi jangan hanya kita langsung masuk saja, tapi kita harus melihat kondisi sekitar untuk memastikan bahwa kita dalam posisi yang aman. Jadi tidak mengganggu pengendara yang lain untuk melintas. Budayakan tertib beretika, sopan santun di jalan raya, selalu safety riding dan tidak konvoy, ya, tadi tidak kebut-kebutan, kendaraannya sesuai dengan standarnya, dan tidak menggunakan knalpot yang tidak standar, ya. Jadi gunakan kendaraan itu dengan standar yang sudah ada dari produksinya, ya. Jadi dari pabriknya sudah seperti itu, sudah sesuai dengan standar dan sesuai dengan keselamatan, gunakanlah itu, tidak diganti-ganti kembali. Terus yang terakhir, adik-adik di sini merupakan siswa-siswi SMP, SMA, SMK yang merupakan pelajar di sini yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan penerus generasi ke depannya. Saya mengajak di sini Satuan Lalu Lintas mengajak untuk adik-adik sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Ya, jadi dari adik-adik sendiri nanti disampaikan kepada rekan-rekan yang lain, kepada keluarganya, kepada orang tua untuk selalu tertib berlalu lintas. Ya, jadi jangan sampai adik-adik ataupun keluarga atau saudara adik-adik di sini yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Sekian sosialisasi ini yang dapat kami sampaikan, diharapkan kepada adik-adik siswa-siswi SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Buleleng setelah mendapatkan sosialisasi ini dapat mentaati segala peraturan berlalu lintas dan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dan aturan dalam berlalu lintas. Mari kita jadikan Bali tertib berlalu lintas. Kami tutup sosialisasi ini dengan para Santi, Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.